Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome. Tempatnya tutorial bermanfaat semuanya ada di sini. Buat teman-teman yang baru lihat video ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, biar dapat lagi tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, yang kita butuhkan adalah sebuah kardus dengan ukuran 20 x 20 cm sebanyak 2 lembar ya. Kardusnya boleh tipis, boleh juga tebal. Kemudian teman-teman juga perlu seperti ini. Ini bekas saus ya, bekas saus kalau di McD atau di KFC makanya dikasih saus seperti ini. Atau kalau memang teman-teman tidak ada, bisa gunakan tutup botol air mineral atau tutup botol teh kemasan di botol seperti itu ya. Karena tidak ada ya, kita gunakan yang itu aja. Kemudian kita ambil sepanjang 2 cm dari sisinya, sisi kiri dan sisi kanan, di sudut paling kiri sebelah atas ya. Kita buat cetakannya dengan tadi, kalau memang teman-teman punyanya tutup botol ya gunakan tutup botol. Kalau punyanya ini bekas saus atau wadah saus atau sambal, nah bisa gunakan juga yang seperti ini. Yang penting bulat dan lebih tinggi, jadi mudah sekali untuk nanti dicopot-copotnya. Nah, kita mau buat apa? Tonton aja. Pokoknya ini alat lebih canggih dari kalkulator dan juga bisa membuat yang belum bisa belajar penjumlahan 2 digit akan makin pinter dan makin keren tanpa gadget ya, tanpa menggunakan gadget, tanpa menggunakan kalkulator seperti itu. Oke, teman-teman, yang kita perlukan, teman-teman tinggal ikutin aja seperti pada video ini agar lebih mudah. Untuk si lebarnya, ini lebar yang tengahnya yang akan kita buang nanti dengan menggunakan cutter, itu menggunakan lebar dari yang kita gunakan, yaitu kalau tutup botol selebar tutup botol. Kalau ini karena menggunakan saus ya kurang lebih ini adalah 3 cm lebarnya ya, karena menggunakan wadah atau apa sih yang namanya, ini bukan tin wall ya, ini untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk sambal ya kalau di cateringan seperti itu. Nah, itu bisa gunakan juga, nanti teman-teman bisa gunakan pensil aja ya. Kalau nanti terlihat coret-coret ini bekas dari mempolanya, teman-teman bisa hapus aja biar lebih baik dan biar lebih menarik seperti itu. Oke teman-teman, nanti yang di bagian ini, di bagian yang kertas ini kita bagi sebanyak 4 ya, 4 baris dan 3 kolom lah, seperti itu kurang lebih. Ada 4 baris dan 3 kolom untuk kita nanti menulisnya seperti itu. Jadi dibagi aja lah, dibagi rata atau tidak rata pun tidak apa-apa, yang penting memang dibaginya dibagi 4 baris dan 3 kolom. Sementara baris yang di kiri kanan bawahnya itu akan kita bolongin ya, sesuai dengan besaran dari alat yang kita pakai seperti tadi. Ini dari alat bekas saus itu tadi. Oke teman-teman, kita percepat saja ya. Nanti kita akan percepat di bagian untuk membukanya ya. Setelah ini yang di arsis bagian ini, teman-teman kita akan buang menggunakan cutter ya. Jadi teman-teman untuk yang belum mahir menggunakan cutter, hati-hati, atau yang masih anak-anak hati-hati, harus dalam bimbingan orang tua ya, karena ini bisa saja menjadi menjadi penyebab luka ya, karena cutter ini biasanya memang ujungnya tajam-tajam seperti itu. Kalau sudah yang di arsis ini, kita buang-buang seperti ini ya teman-teman. Ini sebetulnya cutternya menggunakan cutter besar sehingga agak sulit untuk beloknya dalam mencopot si bagian yang melengkungnya. Alangkah baiknya teman-teman gunakan cutter yang kecil, atau kalau punya cutter yang ujungnya 30 derajat ya, itu lebih runcingnya gitu, kita buang. Nah, ini setelah selesai teman-teman, bagian ininya kita buang dan sudah sukses untuk membuangnya. Oke, jika sudah berbentuk seperti ini, yang diperlukan teman-teman adalah sebuah double tip ya. Kalau tidak ada double tip, lagi-lagi kita jangan berhenti di situ, karena tidak ada satu alat yang akan kita gunakan. Bisa gunakan lem, kalau tidak ada lem bisa gunakan nasi ya. Yang penting nempel saja ke bagian yang belakangnya. Bagian yang belakang 20 cm ke 20 cm yang kita siapkan tadi di awal, kita tutup sebagai bagian belakangnya. Jadi tidak ada lagi bolongan, yang ada cuman lekukan aja lebih bawah ya teman-teman. Jadi tidak bolong tembus ke bagian bawahnya. Oke, kemudian nah ini setelah ini selesai, setelah menempel, teman-teman bisa gunakan atau cari, yang kita perlukan adalah sebuah lakban ya. Mau itu lakbannya bening atau hitam. Kalau hitam harus spidolnya warna putih ya, ataupun warna coklat, bening atau coklat aja, atau warna lainnya mungkin bisa ya, menyesuaikan dengan spidol yang akan kita gunakan. Yang digunakannya adalah spidol whiteboard ya, jangan spidol permanen karena sulit untuk menghapusnya, karena ini akan digunakan berulang-ulang
biar teman-teman cukup satu kali bikin tapi digunakannya manfaatnya berulang kali seperti itu, bahkan bisa diwariskan ya alat ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini di bagian kanannya juga sama seperti itu di bagian lakban, kemudian kita kasih tanda plus, artinya alat ini untuk digunakan sebagai penjumlahan. Apakah bisa digunakan sebagai pengurangan? Nanti kita bikin lagi untuk bahkan pengurangan dan perkalian ya, belajar perkalian kita siapkan. Oke, kita garis-garis saja sebagai pemanis karena ini bentuknya adalah penjumlahan. Biasanya penjumlahan 2 digit itu di bawahnya ada garis seperti itu, kemudian kita pertengahannya, bagian tengahnya juga kita pakai garis putus-putus itu karena untuk lari ke atas seperti itu ya. Kalau masih bingung teman-teman nanti bisa ikuti tutorialnya sampai selesai ya, jangan sampai di skip ya, karena bantu juga kami untuk tidak skip dan banyak penontonnya seperti itu teman-teman. Oke ya, kemudian yang teman-teman harus siapkan adalah ringkalan-ringkalan. Ini bisa dibuat dengan bantuan printer ya, kalau tidak ada tinggal cetakan saja dari bagian si alasnya, alas dari si tutup botol ataupun bekas sambal seperti ini. Yang penting sama aja seperti itu, diusahakan rapi ya teman-teman. Kemudian tempel dengan double tip atau lem, kemudian kita kasih angka 1 sampai 9, 199 bisa 2 kali atau contoh ini 38 ditambah dengan 23 ya. Ini kan sulit banget nih kalau ngajarin ini ke anak-anak yang baru belajar berhitung ya di SD biasanya. Ini tinggal 8 tambah 3, itu 8 tambah 3 adalah 11. Satunya tinggal kita bawa ke atas, 1 ditambah 3 ditambah 2 jadi 6. Sehingga 38 ditambah 23 hasilnya adalah 61. Seperti itu ya. Kita coba di hitungan yang lainnya teman-teman ya. Ini kita bisa beresin, kemudian bagian yang ada lakbannya tadi bisa dihapus dengan tisu ataupun lap seperti itu. Kita ulangi lagi dengan hitungan yang lainnya teman-teman. Oke, sekarang adalah 16 ditambah 27. Nah, tinggal kita tambahkan aja. 16 tambah 27 adalah 6 ditambah 7 adalah 13. 13, satunya ditarik ke atas, kemudian 1 ditambah 1 tambah 2 adalah 4. Sehingga 16 ditambah 27 adalah 43. Oke teman-teman, belajar berhitung penjumlahan 2 digit makin menyenangkan tanpa harus ngotot-ngotot ke anak kita. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa jika bermanfaat tekan like dan juga subscribe, dan juga tonton video berikutnya di sebelah kiri dan kanan dari tampilan ini. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.